ada di dalam kita. Ya, kita tidak kesepian. Ya, dia ada penolong dalam hidup kita. Dia berdiam di dalam hidup kita. Dia ada dalam hidup kita. Jadi libatkan dia terus ya. Peran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau dia kita tetap percaya dan kita libatkan, kita tidak akan pernah kesepian. Iya, kesepian itu kan negatif, berarti kita kesepian. Jadi ada sesuatu yang membuat kita tidak berdaya, ada banyak sayang diri lah, ya itu terjadi dalam kehidupan kita, kesepian. Bagi anak Tuhan tidak ada kesepian, amin, haleluya. Bagi anak Tuhan selalu ada damai, selalu ada sukacita, selalu ada semangat, ya, karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang selalu memotivasikan kita, yang setiap saat mengingatkan kita, ya, mengajar kita, ya, karena Dia adalah Guru yang luar biasa. Itu yang ketiga di dalam Yohanes 14 ayat 23 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Yang ketiga, kita tidak akan, walaupun sendiri, kita tidak akan kesepian karena ada Roh Kudus yang terus menjadi guru agung buat kita, yang akan mengajar kita tentang kebenaran-kebenaran dan mengingatkan kita akan pengajaran-pengajaran Yesus. Dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, Roh Kudus itu yang akan mengingatkan. Ya, mengingatkan semua pengajaran-pengajaran yang saya sudah lakukan selama saya bersama-sama dengan kamu. Itu kata Yesus. Dan Roh Kudus itu yang akan mengingatkan setiap pengajaran-pengajaran. Siapa Yesus itu, apa visi misinya, dia datang di dunia. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kepada kita, ya, mengajar kepada kita, karena Dia adalah Guru Agung yang luar biasa. Kadang-kadang kita kadang-kadang sudah tahu firman Tuhan. Kita sudah tahu sebetulnya, tapi seolah-olah kabur dalam kita. Seolah-olah kita tidak ada kekuatan untuk memanifestasikan firman itu dalam segala keadaan dan situasi kita. Kadang-kadang kita nggak mampu. Ya, saya baru layani satu orang, ya, seorang ibu. Ya, dia benar-benar dia kecil Kristen. Ya, ada campur aduk, ya. Pak orang tuanya ada Buddha, ya. Tapi dia udah kenal Yesus, ya. Tapi satu ketika dia menikah, dia jadi Muslim. Dia jadi Muslim dan dia sudah pernah naik haji, ya. Di rumahnya dibikin pengajian, ya. Satu saat orang tuanya ngomong sama saya, tolong doain ya. Anak saya berlimpah harta, tapi sayang dia meninggalkan Yesus. Bahkan di rumah sudah ada pengajian. Saya katakan, Ibu yakin percaya dia bisa balik? Ya, bagaimana ya? Kalau lihat situasi sudah tidak mungkin katanya. Karena sudah mantep banget. Iya. Saya bilang, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Iya. Kita berdoa. Iya, dan dia rajin berdoa, selalu dia telepon saya. Akhirnya satu saat dia meninggal, ibunya meninggal. Dan mereka izinkan saya untuk bikin upacara untuk Kristen. Ya. Setelah itu sudah kita kehilangan, putus hubungan. Saya sudah kehilangan nomor HP-nya, tapi satu saat Tuhan ketemukan dia. Ketemukan dengan saya dalam kondisi dia punya masalah. Ya. Di situ saya bicara banyak tentang firman Tuhan, Ya. Dan saya ingatkan kembali dia akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang pernah dia pelajari tentang Yesus dan luar biasa. Sekarang dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia kembali luar biasa dan dia berani menyatakan itu kepada suaminya. Karena suaminya sudah kawin siri lagi dengan orang lain dan dia tidak mau, ya. Dan dia sudah putus hubungan. Saya tidak mau lagi. Saya tinggal ada hubungan karena dia ayah daripada anak-anak saya.
Ya. Dan sungguh luar biasa. Perubahannya luar biasa. Ketika kemarin kita doakan dia untuk pelepasan, ya, dia bilang, saya tahu firman Tuhan, saya tahu ini ibu bagi-bagi, tante bagi-bagiin renungan-renungan, tapi saya kok nggak bisa untuk tekun baca, seperti ada sesuatu yang membuat saya nggak bisa ngerti. Seperti ini, harus doa dulu, pelepasan dulu. Berarti ada roh-roh yang lain yang pernah masuk dalam hidupnya dia, roh agamawi dan segala roh-roh yang lain, karena dia pernah ya namanya adalah hal-hal. Dia sendiri yang mengatakan, saya perlu doa pelepasan ini. Akhirnya saya layani. Nah, kemarin kita layani. Dan sungguh luar biasa, berubah. Itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Ya, bukan saya, tapi firman yang saya sampaikan mengingatkan kembali. Roh Kudus mengingatkan kembali kepada saya untuk sampaikan firman Tuhan, ingatkan kepada dia. Dia guru agung, Roh Kudus itu guru agung yang mengajar, membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Sehingga dia bisa membaca lagi, dia bisa merenungkan lagi firman Tuhan. Ya, Roh Kudus angkat itu selaput yang menudungi mata rohaninya. Ya, sehingga dia terbuka dan dia mau lagi. Dia membaca, dia senang, ada sukacita yang luar biasa. Itu Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kepada kita. Setiap firman Tuhan, ketika kita dalam keadaan susah dan sulit, kita tidak tahu jalan apa yang harus kita ambil. Keadaan ini, semua orang mengalami seperti ini. Tidak ada yang bisa menolong. Ingat baik-baik. Roh Kudus guru yang agung. Dia akan mengajarkan, mengingatkan kita, membukakan rahasia firman Tuhan, sehingga ada jawaban-jawaban dalam setiap masalah persoalan hidup kita, sehingga kita tidak merasa kesepian walaupun sendiri, sebab Roh Kudus membukakan rahasia firman Tuhan, sehingga kita tahu rencana dan kehendak Tuhan di balik semua pandemi ini. Amin. Di balik semua keadaan-keadaan yang sulit yang kita hadapi, Roh Kudus mampu membukakan rahasia firman Tuhan untuk kita mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan di balik semua ini. Haleluya. Sehingga kita mampu untuk hadapi semua ini. Haleluya. Kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan di balik semua ini, kita akan terus bergelut dengan masalah kita, dan kita akan bersungut-sungut, kita akan marah-marah, kita akan katakan, kenapa Tuhan seperti ini? Ya. Padahal saya sudah pelayanan, saya sudah setia melayani Tuhan. Hidup saya terus bergelut dalam pelayanan, tapi kenapa saya harus mengalami kesusahan, kesulitan? Tapi kalau kita terus menjadikan Roh Kudus itu guru yang agung dalam hidup kita, Roh Kudus yang akan membukakan rahasianya, sehingga kita mengerti maksud Tuhan, kehendak Tuhan di balik kesusahan, kesulitan yang kita hadapi, dan kita tidak merasa sendirian menanggung beban dan pergumulan kita. Kita tidak kesepian, ya. Tapi kita tahu bahwa Roh Kudus menjadi guru yang agung yang mengajarkan kepada kita. Karya Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak terbatas. Ia selalu aktif dalam mendidik kita dalam kebenaran, bahkan menginsafkan kita akan segala dosa dan kesalahan kita. Haleluya. 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 Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan penolong dalam hidup kita, yaitu namanya Roh Kudus yang mendampingi kita selalu, setiap saat, setiap waktu, di setiap kondisi dan keadaan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena dia ada di dalam kehidupan kita dan selalu memonitor kehidupan kita, mengarahkan kita, membimbing kita, mengajar kita, memberitahukan kepada kita hal-hal yang rahasia, dibukakan, disingkapkan dalam hidup kita, sehingga kita mengerti setiap rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tidak akan kesepian. Kita tidak akan merana dengan masalah pandemi ini. Tapi kita tetap terus berkarya, karena ada guru besar kita yang mengajar kita, yang membukakan rahasia firman Tuhan
untuk kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, bahwa kita punya penolong yang luar biasa, yaitu namanya Roh Kudus. Dia selalu menyertai kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Dan dia ada diam, dia begitu dekat dengan kita, dia di dalam kehidupan kita. Dan dia menjadi guru agung kita yang mengajar dan membukakan setiap rahasia-rahasia kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa sulit seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa.